Halo Ja, selamat sore. Sore, Kak. Aduh. Ini kalau template Ramadan aku biasanya gimana puasanya gitu. Tapi kalau nggak puasa aku bingung mau nyari template apa ya. Eh, Oh ya kabarnya gimana dulu nih? Baik, baik, baik. Baik. Ntar aku disuruh basa-basi dulu nih. Apa ya basa-basinya ya? Oh ya libur ya? Libur. Loh Minggu cepet. ini libur. Besok minggu depan? Besok libur sampai hari Selasa. Rabu masuk lagi. Loh libur karena apa? Habis ujian? Iya, ujian kakal kelas 12. Oh, Masih ujian kelas 12, terus nanti masuk kita ujian. Nah, waduh. Terus habis itu libur lebaran ada nggak sih sekolah kamu? ada. Minggu Ada depannya. juga. Minggu depan. Sama kayak yang lain, liburnya Iya, semingguan gitu. seminggu, iya. Wah enak dong ya. Liburnya Kemarin, banyak gak sih? malah lebih banyak sih. Iya kan? Minggu depan itu libur setengah semester. Terus nanti minggu depannya lagi libur lebaran. Minggu depannya lagi libur nyepi. Kebalik kayaknya. Tapi pokoknya berapa minggu Iya, gitu lah. nyepi sama lebaran kan tempel-tempelan kan. Iya, nempel. Nah itu, wah enak sekali sekolah. Enak Wah, banget. aku pengen sekolah. Jujur jangan jangan berharap kamu habis itu kuliah. Jangan, jangan, jangan. Mending nikmati SMA. Nanti pas kuliah, aku pengen balik SMA gitu kan. Terus habis lulus kuliah, aku pengen kuliah gitu. Ya sumpah. Jangan termakan brosur katanya naik tingkat lebih menyenangkan. Belum tentu. Oh, oke, oke. Belum tentu. Spoiler dulu. Oke, Oh. hmm, hari ini kita masih belajar mesin learning lagi. Dan hari ini aneh sih, nggak aneh sih. Apa ya, materinya dikit banget. Terus kemudian menurutku nggak ada materi baru yang hari ini yang perlu dibahas. Tapi hari ini tuh mengulang materi kemarin, nanti ada kuis. Hmm. Kemudian nanti kamu praktek sendiri pakai dataset baru. Ada dataset WebEdu, jadi ada kelas kursus gitu, ada kursus terus nentuin orang itu mengklasifikasiin bakal ikut atau enggak. Itu doang. Nanti modelnya bebas mau pakai model apa. Tinggal nyari aja atau pakai KNN kemarin juga boleh. Terus itu aja sih. Praktek. Jadi nanti live praktek di sini. Nah, prakteknya kalau mau cepet paling bangun model aja, bersihin data yang kosong diisi atau dihapus, kemudian milih kolom yang mau kita gunain yang mana aja. Tapi kan di sini nanti disuruh buat hipotesis, habis itu disuruh buat grafik. Nah, menurutku kalau membuat grafik sama hipotesis, kita bisa skip dulu karena itu akan memakan waktu banyak. Jadi kita akan melakukan reverse engineer, kita membuat klasifikasi dulu, baru nanti hipotesis kalau masih ada waktu kita bahas hipotesisnya apa, sama membuat grafik jika perlu. Jadi biar pas sejam. Oke. Oke, kita mulai hari ini. Pengulangan. Hari ini Anda akan mengerjakan proyek individu dan model pembelajaran mesin Anda sendiri. Namun pertama-tama Anda perlu meninjau dasar pembelajaran mesin. Nah, habis itu langsung, kamu disuruh ngerjain kuis. Jadi kita langsung buka akun apa aja bagian satu. Enggak ada materi kan yang buat pertama. Jadi emang yang kemarin, aneh banget. Satu. Hmm, hmm. Yang jadi beban pikiran anak SMA sekarang apa aja? Ujian kah? Ini ujian aja sih. Atau masuk univ mana gitu? Oh ya, itu tapi biasanya Kelas kalau udah 3. kelas kelas 3 ya, Oh. itu udah Apakah harus dipikirin itu. apakah trennya masih pingin pada kuliah? Masih, kalau Masih. kalau sekolah aku sih pada masih semua ya, ambis Hmm. semua. Wow, masuk akal sih. Emang enak Iya, paling enak SMA itu SMA harus teman-temannya ambis. iya, Menurutku univ terbaik adalah univ atau sekolah yang terbaik itu bukan gurunya, tapi teman-temanmu. Kalau teman-temannya ambis, pasti ikut iya, ambis. benar, benar, benar. Kita Ya, jadi ngikut ambis, jadi ngikut. enak itu. Jadi emang lingkungannya itu penting. Guru sama dosen mah nomor dua itu. Kadang menurutku kuliah tuh nggak usah pakai dosen nggak apa-apa kok. Yang penting materinya dapat udah. Karena dosen semakin di Indonesia ya, menurutku hanya 10% dosen yang capable ngajar dengan baik. Yang lainnya bahkan menurutku ini nggak perlu ngajar pun terus nggak apa-apa nih gitu. Hmm. Ya gitu. Itu kalau dari pengamatanku ya.
nggak semua dosen keren. White Tapi ya student ilmunya pasti dapat aja sih, walaupun nggak keren. di sini. Jabatnya Oke, berapa ya? perhatikan visual pembelajaran mesin. Hasil. Oh, ada 3 ini. Hasilnya adalah model materi yang disajikan dalam bentuk bebas. Dalam bentuk bebas itu apa? Dan menjadi secara eksplosif dengan data numerik. Yes, Hmm, pasti numerik. Ini ya pasti. Melatih mesin sambil memecahkan banyak masalah serupa. Yes. Pasti, iya pasti. Solusi menggunakan algoritma yang telah dipilih sebelumnya. Solusi menggunakan algoritma yang telah dipilih sebelumnya. Itu sebenarnya kata-katanya ambigu sih, tapi maksudnya kayak algoritmanya ini fix gitu. Padahal kan algoritma yang di dalam machine learning algoritmanya kan berubah berdasarkan Iya, data. Jadi itu enggak. Walaupun kadang memang tulisan agak mau jadi gitu Ming. adalah model matematika yang dinyatakan dengan rumus atau kumpulan rumus. Kumpulan rumus, tak, tak. Aduh, ini. Nah itu benar. Nah, kan? Walaupun nomor 3 juga membingungkan juga yang terakhir. Mm-mm. Hasil adalah matematika yang dinyatakan dalam rumus dan emang sih hasilnya rumus. Karena ya habis di training, habis itu kita dapat persamaan matematika yang fit untuk data baru. Intinya itu. Yep. Di Apa bahasa masalahnya? Indonesia lagi. Dan mencerminkan ada tidaknya Aneh Dumi. banget. Dumi ya. Dami ditulis Dumi. Ini logik. Ini Apa formal nama apa pokoknya. variabel bantu yang bernilai nol atau satu dan mencerminkan ada atau ada tidaknya suatu atribut pada suatu. Tapi aku juga nggak tahu maksudnya apa sih. Tapi itu dummy. Intinya sebenarnya kata-katanya adalah ini kalau kamu nggak punya data, habis itu pengen generate data sendiri, Oh, terus itu harusnya pakai dummy. hmm, Nah, iya kan variabel dummy. apa ya ntar? Aku lupa. Eh, Get dummies. Aku aja nggak ingat, nggak pernah pakai. Aku pakai get dummies. Jenis masalah pembelajaran mesin apa yang berdasarkan serangkaian fiturnya perlu diprediksi ke dalam kategori mana Nah, ini suatu penting objek. nih. Jenis masalah pembelajaran mesin apa yang berdasarkan serangkaian fiturnya perlu diprediksi ke dalam kategori mana suatu objek harus diklasifikasikan. Literally, ini jawabannya literally. Klasifikasi. Soalnya tidak menarik. Apa inti permasalahan regresi dalam pembelajaran mesin? Oh, permasalahan regresi. Regresi itu bukan klasifikasi. Ini continue, data continue. Jadi kayak misalnya punya data tinggi anak SMA 1 gitu. Terus habis itu ada anak baru lagi nih di berapa ini tingginya? Nah, dia dapat tingginya, bukan dapat dia masuk kelas apa, tapi dapat tingginya dari data kelas sebelumnya. Jadi mau nggak mau dia dapatnya itu nilai, nilai objeknya. Karena regresi. Beda sama klasifikasi berarti kan 0 atau 1. Kalau regresi itu nebak nilainya berapa, bukan kelasnya. Hmm. Ya jadi gitu kayak tinggi badan, punya data tinggi badan, habis itu kita masuki data baru si Eza tingginya berapa ya berdasarkan kolom-kolom dia, kolom jenis kelamin atau berat badan. Nah, itu kan bisa jadi datanya tuh. Nah, itu nanti dapat tinggi badannya. Jadi nilainya yang B berdasarkan fitur prediksi nilai suatu indikator objek baru. Kok aku bingung ya? Ntar. Sebenarnya kalau kamu nyoba regresi ada ya algoritma regresi gitu sih. Intinya dapat nilai baru. Jadi kan ada kemarin kita ada klasifikasi, segmentasi, sama Hmm. regresi. Oh. Klasifikasi berarti 0 1 kelas mau masuk kelas A, B atau C kalau kelas 3. Kalau kelas 2 A atau B, 0 atau 1. Hmm. Ya kan?
Kemudian kalau segmentasi itu mengelompokkan. Jadi dia dapat kelompoknya mana aja nih. Sebenarnya hampir kayak klasifikasi. Lebih kalau segmentasi itu mainnya per distribusi kelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Jadi dia membuat kelompok tertentu gitu. Tapi kalau Hmm. regresi dia itu lebih ke nilainya. Hmm. Misalnya klasifik regresi buat dapat gaji orang atau tinggi orang tadi. Jadi lebih ke nilainya. Gajinya 8 juta atau tingginya 170 gitu. Kayak nebak langsung gitu. Bukan mengelaskan tapi menebak nilai nilai objek dari nilai dari objek tersebut. Entah tinggi, entah gaji, apapun itu yang dinilai. Entah kesehatan. Berarti yang ini regresi dong. Mendeteksi churn pelanggan berbagai jenis jaringan. Itu klasifikasi nggak sih? Berarti Hah? churn churn tahu nggak churn itu apa? Churn ya. Enggak. Churn itu adalah aku juga churn itu gini. Simpelnya adalah tingkat orang mau berlangganan lagi. Churn. Jadi eh, misalnya kamu langganan Netflix. Nah, itu namanya churn. Apakah kamu akan berlangganan terus bulan depan atau tidak? Itu namanya churn. Oh. Gitu. Jadi dia akan prediksi nih orang bulan depan akan nambah berlangganan atau enggak. Atau enggak, nih orang bulan depan bakal membeli barang kita di toko kita atau enggak. Itu churn. Tingkat tingkat loyalitas pelanggan lah kalau bisa dibilang. Oh, berarti iya dapat hasilnya 0,1 ya. Tapi itu masuk Hmm. regresi. Lah, Aneh kan? Memprediksi churn pelanggan dalam presentasi. Oh, dalam presentasi. Clue-nya ini nih, di dalam presentasi. Jadi dia nanti jatuhnya adalah bukan dia bakal lanjut atau enggak, berapa persen dia bakal lanjut. Berarti kan ini keluarnya nilai ya, angka. Misalnya 20%, 30% gitu. Makanya itu masuk regresi. Tapi biasanya churn itu bisa klasifikasi bahwa oh ini orang bakal lanjut nggak di 2 bulan ke depan atau enggak 3 bulan ke depan. oh, Tapi ini karena dalam presentasi, jadi dia berarti jatuhnya kayak nanti ya berapa ya ya. persen? Oh, tujuh puluh ngerti persen ngerti dia ngerti. bakal lanjut, 80% dan sebagainya. Intinya Ngerti kalau ngerti regresi ngerti. nilai gitu. Kalau klasifikasi mengelaskan. Ngerti ngerti ngerti. Sebenarnya materinya ini menurutku nggak kurang advance sih. Adalah sebenarnya dari unsupervised sama supervised. Harusnya dari situ. Jadi ada data yang tidak ada tujuannya. Kan kemarin ada Y kan. Itu Ah, supervised. Jadi eh, datanya udah tahu kayak yang Titanic kemarin kan kita punya data orang selamat atau enggak. Itu supervised. Jadi udah ada hasilnya Y. Ada yang unsupervised. Itu kita nggak punya hasilnya. Tapi kita mau mengelompokkan. Kita nggak ada hasilnya, nggak ada Y-nya, tapi kita mau ngelompokan. Itu unsupervised. oh, Jadi ada lagi, dia ngelompokin tapi objek jadi kelompoknya itu kita nggak tahu. Di mesin learning itu bisa. hmm, Tapi kalau mau ngelompokin dengan objek yang udah ketahuin, biasanya klasifikasi. Nah, yang unsupervised biasanya segmentasi. Jadi mengelompokkan data-data kemana aja, tapi tanpa ada objek yang jadi pusat. Mengapa data ini dikelompokkan? Jadi pure algoritma. oke oke oke. Wah. Berdasarkan data keadaan atmosfer, prediksi suhu udara. Berarti itu, Regresi. ya, dia kan mintanya berapa sih suhunya besok ya? Hmm. Tentukan dari sebuah foto binatang apa, foto binatang apa yang digambarkan di dalamnya. Klasifikasi. Nice. Berdasarkan data tentang nasabah bank, prediksi apakah dia akan melunasi pinjamannya tepat waktu. Klasifikasi. Tentukan dalam bahasa apa kata tersebut ditulis. Klasifikasi dong. Berdasarkan data harga pasar, prediksi nilai real estate. Real estate itu apa? Perumahan, rumahan sama ini jual beli bangunan lah. Hmm. Metode, metode tersebut, metode Ya, nurse Rigbors yang kemarin. aku lupa. Dia kemarin kita buat klasifikasi, habis itu berdasarkan tetangga. Jadi dia ngitung jarak kedekatan dengan tetangga mereka
Semakin dia dekat dengan tetangga A, berarti dia terkualifikasi dengan A. Kalau jaraknya semakin Oh, dekat dengan keluar oh iya, tetangga iya, B, iya, dia iya. berarti B. Oh ya, yang itu. Dan kita bisa nentuin N-nya, jumlah tetangga yang mau kita bandingin. Udah itu aja sih. Jumlah tetangga harus genap. Oh, enggak, Emang harusnya kalau malah ganjil ganjil kan, malah. iya. Karena kalau genap jadi sama malah bingung. Kan kita mau dapat agregasi dari siapa paling dekat. Semakin banyak dia dekat si A, berarti A dekat B. B. Ya, itu benar. DAK itu kan jumlah tetangganya. Kalau dia bandingin lebih dari tetangganya, tetangganya cuma 10, tapi dia bandingin 11, ya ke 11 itu dibandingin sama-sama dia bingung. Jadi nggak boleh lebih dari Oh, datanya. Karena benar-benar dia bandingin ke semua data yang sekitarnya. Kalau full semua datanya ya bakal makan waktu banyak. Tapi kalau berlebihan dia juga nggak bisa karena dibandingin sama siapa lagi? Karena datanya udah dibandingin semua. hmm. Sebuah objek termasuk dalam kelas yang dimiliki oleh sebagian kecil tetangga terdekatnya. Sebuah objek termasuk dalam kelas yang dimiliki oleh Jadi ini kayak sebagian kecil. kata-katanya malah kebalik dari seharusnya. Paham nggak? Sebuah objek, ada objek A. Misalnya objek A itu termasuk kelas, jangan objek A ya. Objek, ada objek satu, dia termasuk kelas A karena si objek satu ini dia lebih dekat dengan tetangga A tapi kecil, presentasinya kecil. Sebagian kecil tetangga terdekatnya. Jadi kan kebalik, harusnya sebagian besar tetangga terdekatnya karena agregasi. Mm-mm. Iya. Nah itu. Sebagian kecil. Apa saja yang termasuk dalam tahap standarisasi penilaian? Standarisasi yang kemarin tuh. Satu doang itu mah. Konversi dari -1 ke 1. Mana sih? Ada. Yang C. Oh, ini yang C. Jadi dia kayak nge-flattening nilai biar dia ngeplotin ke -1 ke 1. Membagi data secara acak menjadi pelatihan dan pengujian. Menjadi pelatihan dan pengujian perintes. Tuh, Reza, aku sebenarnya Range akan test split gagal. yang ini, yang C. Membagi data secara Iya. acak menjadi. Walah, Kita lanjut ke materi. materi? Yep, bahkan materinya dikit banget hari ini. Sedikit sekali. Hmm. Oke, lanjut kita ke diskusi rencana proyek. Dan berisinya adalah lulusan, intinya ada pelatihan digital edu yang berhasil menjual kursus selama beberapa tahun, datanya begitu. Kemudian seiring waktu masalah muncul dengan bantuan iklan, dimungkinkan untuk menarik banyak pengguna ke portal, namun tidak semua dari mereka membeli kursus yang ditawarkan gratis. Ternyata uang dihabiskan untuk iklan tapi tidak ada keuntungan yang didapat. Jadi ini kasusnya dia iklan banyak, duitnya habis banyak, banyak orang masuk ke portal tapi mereka cuma ngeliat-liat doang tapi nggak ngeklik buat langganan. Ada kebutuhan untuk mengklasifikasi pengguna dan mengidentifikasi mereka yang cenderung minat kursus dan kemudian mengirim iklan kepada pengguna tersebut. Oh, oke. Jadi dia ingin mencari market, bukan cari sih, eh, potensial market dengan cara tahu, eh, dengan cara mengklasifikasikan orang baru bahwa orang baru ini bakal beli atau enggak. Kalau semakin tinggi dia, semakin, bukan semakin ya harusnya. Kalau dia masuk terklasifikasi orang yang bakal beli, berarti dia akan dimasukin iklan, akan dikasih iklan. Ada bayangan sedikit. Intinya dia pertama dia punya data yang udah Heeh. berlangganan sama pelatihannya lah. Kemudian si langganan itu Y-nya, Y prediksinya, Y kan ada X sama Y, data X buat pelatih, data Y buat eh, hasilnya, ya kan? 0101. 0 itu berarti Mm-mm. orang yang nggak berlangganan, 1 orang berlangganan.
Nah, Mm-mm. dari data latih tersebut diharapkan nanti dengan data tes, dengan data baru dengan data orang yang belum pernah masuk ke portal mereka, yang belum berlangganan, itu tuh bisa diklasifikasiin, nih orang bakal masuk kelas yang daftar atau enggak, walaupun belum daftar ya, karena kita belum belum nawarin. Nah, habis tahu nih orang termasuk klasifikasi orang yang daftar, habis itu baru deh kita kasih iklan, kita kasih brosur. Jadi kayak orang, pernah nggak sih kamu ke mall gitu, tapi sangat menyakitkan sih itu. Jadi di mall nih ada jualan parfum atau enggak ada sales gitu. Terus kalau kamu nggak terlihat potensial, kamu tidak ditawarin parfum tersebut atau baju atau apapun sama sales yang di depannya. Pernah gitu nggak? Ya, 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 pernah, Nah, pernah. itu mereka juga sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan klasifikasi dengan data Hmm. penglihatan mereka. Oh, nih orang kayaknya kurang duitnya deh, atau enggak nih orang memang bukan market kita karena orang ini kemungkinan sukanya parfum yang mereknya HMNS gitu, atau enggak nih orang kayaknya nggak tertarik dengan HP Oppo deh. Anak muda ini deh, biasanya anak muda mah tertarik sama iPhone, jadi anak muda nggak ditawarin. Nah gitu sebenarnya kayak gitu. Kalau Hmm. kalau orang baru ini potensial tertarik, baru ditawarin brosurnya. Nah ini ditawarin iklannya. Oh, ya, ya. Kemudian kasus baru, ada pendudukan identifikasi klien, intinya tadi nyari orang yang bakal membeli kursus atau tidak dan melatih modelnya. Ada kemudian proses data sebelum melatih. Nah ini ada beberapa rencana, ada dua hal yang perlu dilakuin. Pertama, perkenalan umum dengan data, analisis data, eksplorisasi data, DEA, data exploitation analysis kayaknya gitu ada bahasa Inggrisnya. Kemudian mengajukan hipotesis, pengelompokan data, membuat grafik dan pemilihan variabel yang ingin membuat model. Dari empat ini intinya adalah ingin membuktikan bahwa model itu variabel yang digunain itu benar-benar yang tepat. Intinya itu yang atas ini. Nah, karena menurutku ya iya gitu. Cara ini bisa dipilih secara intuitif. Jadi oh kayaknya nih variabel ini bisa, variabel ini bisa, variabel ini bisa. Atau enggak emang bisa dibuktikan dengan statistik, dibuat grafik, korelasi. Jadi kan kemarin ada korelasi yang kita kan mainnya garis, yang korelasi cuma garis doang ya. Garis korelasi antara variabel A sama B. Ya kan kemarin. Itu ada namanya korelasi mainnya matriks. Jadi dia kotak kecil-kecil semua variabel itu dicariin korelasinya. Kayak pernah ya kemarin. Jadi nanti yang korelasinya ada dan gede-gede antara itu nanti bisa dimasukin ke dalam model. Habis itu kalau udah dapat modelnya, kita udah ngedrop variabel yang nggak kepake. Habis itu kan udah fit ya. Variabel atau kolom yang udah dipakai kan udah pas. Habis itu kita pembersihin data, kita lihat .info buat nyari mana yang kosong, mau kita hapus, mau kita isi atau apapun itu boleh. Habis itu kita bisa membuat fitur baru juga. Fitur baru itu fitur-fitur baru. Apa maksud fitur-fitur baru? Misalnya, fitur baru itu adalah pembuatan kolom baru. Paham nggak? Kenapa kok bisa pembuatan kolom baru? Skenario-nya gini. Misalnya, si, ada kolom A, itu isinya adalah orang terakhir membuka aplikasi tersebut. Heeh. Habis itu, kan ada terakhir, oh ternyata si A 2 hari yang lalu, si B 3 hari yang lalu, si C 1 jam yang lalu. Nah, itu tuh juga bisa dibuat fitur baru. Fitur barunya adalah berapa lama, fitur barunya adalah berapa lama orang itu membuka. Bukan berapa lama ya. Terakhir kali kapan dia membuka. Bukan terakhir kali ya. Mm-mm. Rentang lah intinya. Bisa jadi rentang sih. Aku juga bingung. Tapi karena datanya itu doang, dia terakhir misalnya buka 2 hari yang lalu. Tapi kan dia punya beberapa historis ya. Jadi bisa dibuat variabel baru lagi. Oh, ternyata si A karena terakhir kalinya dia ada 5 menit yang lalu, ternyata dia sering buka ini sehari bisa 4 kali atau 5 kali. Nah itu bisa jadi variabel baru lagi dari data tanggal dia terakhir buka. Dan itu banyak banget yang bisa kita tarik kalau dari variabel yang lain. Jadi
kita harus paham bahwa variabel yang lain itu ternyata ada insight baru kalau digabungin dengan variabel yang lain. Itu tuh baru yang aku bayangin ya. Apalagi ya. Hmm. Hmm, nah itu dulu. Aku juga bingung mau ke sana karena variabel baru atau fitur baru atau kolom baru ini harus benar-benar atau enggak gini aja sih. Em, Bentar, apa ya? Hmm? Oke. Nah, contoh data baru adalah mungkin kita bisa membuat kelas. Jadi misalnya nih, eh, nilai ya gitu. Nilai nilai misalnya apa ya? Ya nilai anak SMA gitu. Daripada kita memasukkan semua kelas nilainya kan nilainya beragam ya. Ada yang 70, 70,5, 20, 70,4 dan sebagainya. Jadi kan rentangnya banyak tuh. Ya. Nah, kita bisa membuat klasifikasi. Bukan klasifikasi, variabel baru lagi dengan kayak kan kayak anak kuliah kan nilai A, B, C sama D. Kalau A di kampusku dulu itu 90 ke atas. Poin 90 ke atas itu A. Nah, kayak gitu. Jadi lebih banyak itu adalah membuat variabel baru atau kolom baru. Jadi nanti entah nilainya 90, 91, 93, 94, dia dapat A, nilai A. Hmm. Kalau 80 sampai 90, dia dapat B. Nah, gitu. Jadi kayak itu intinya kayak mengkonversi variabel yang sudah ada atau kolom yang sudah ada menjadi insight tertentu. Karena ya Hmm. balik lagi di machine learning, jujur ini selain kita mainin angka, kita harus coba-coba. Jadi emang harus dieksplor. Makanya itu ada namanya analis data eksplorisasi. Emang harus dieksplor semuanya. Kemudian yaitu pembersihan, pembuatan fitur tadi, kemudian mengkonversi data ke format numerik. Nah ini harus semuanya numerik. Jadi jenis kelamin contohnya itu harus dibuat numerik. Kelas A, B, C, D tadi juga dibuat numerik juga. Hmm. Oke. Kemudian paling ini, sebelum buat model penting memahami bagian data saling terkait satu sama lain. Oke, putuskan data apa yang akan diberikan dalam bentuk data. Oke, kemudian tentang data apa yang dapat dihasilkan. Saya tidak paham dengan kata yang ini. Pikirkan tentang data apa yang dapat dihasilkan. Tapi tiga ini, dua ini paham nggak? Memahami Memahami bagian data bagian yang saling data. terkait satu sama lain. Ya. Putuskan data apa yang akan dibiarkan dalam kumpulan data. Oke, berarti kan kolom yang mau dibuang. Atau enggak ada yang benar-benar data, baris data dibuang juga ada. Hmm. Misalnya ini benar-benar outlier. Kemarin kan kita pakai yang kucing itu apa ya box kucing ya. Box. Nah itu Yang yang box kumis plot kucing gitu. kumis kucing. Nah kumis kucing atau box plot itu harusnya namanya box plot. Nah itu kan misalnya outliernya ternyata outliernya kecil banget ini kita buang aja. Mungkin ada orang yang dan saat dibuang outliernya ternyata itu adalah salah input juga bisa. Jadi dia jadi outlier karena salah input kita buang juga boleh. Jadi selain kolom kita juga bisa melihat outliernya si data saat kalau kita udah tahu outliernya mana aja kita lihat dengan manual oh ternyata salah input karena gitu ya itu salah satu kenapa harus dihapus kemudian awal kerja model yang dibangun dari data menarik oke apakah kita perlu mengukur data ketika membuat hipotesis awal ketika kita hanya mencari pola dalam data apa nih perlu mengukur data ketika membuat hipotesis awal ketika kita hanya mencari pola dalam data saya tidak paham dengan kalimat yang bawah ini kamu Untuk paham nggak mengukur data ketika apakah kita melakukan mengukur data ketika membuat hipotesis awal ketika ketika kita hanya mencari pola dalam data. ini kayaknya dia yang buat kayak cuma ditranslate dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia apa gimana Kita masa hanya mencari kita hanya mencari pola dalam data. oh I see tapi ini Mencari pengimplementasiannya pola aku belum bayangin dalam membuat hipotesis data.
Mungkin kalau dibayanginnya cari korelasi mungkin bisa ya. Jadi saat kita membuat hipotesis awal, itu tuh hipotesis awal itu jadi pegangan untuk kita mencari pola data mana aja yang bakal berhubungan. Ya salah satu hubungannya dengan korelasi. Jadi bedain korelasi sama kausalitas. Ada namanya correlation sama kausalitas. Nah ini kalau correlation itu hubungan data yang saling mempengaruhi tapi tidak ada hubungannya. Misalnya kesejahteraan ada ya. Misalnya gini, ada juga ya. Oh, oh bukan gitu ya. Oh begini nih. Korelasi belum tentu nggak ada kausalitas. Tapi kausalitas pasti ada korelasi. Jadi misalnya IQ, IQ suatu negara yang tinggi ini berdasarkan statistik benar. IQ tinggi itu kalau data yang berhubungan dengan IQ tinggi suatu negara ternyata berhubungan dengan pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, rata-rata IQ-nya semakin tinggi juga. Dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah pendapatan per kapita, IQ-nya semakin rendah. Pantesan Indonesia IQ-nya berapa rata-rata? 87, iya kan sih? 78. Nah, itu berarti kan itu juga gara-gara perekonomian. Makanya dari Perekonomian rendah. Aduh. ya itu korelasi, tapi kausalatif atau alasan kenapa itu berkorelasi. Nah, itu ada alasannya kan. Hmm. Ternyata kalau pendapatannya rendah, orang itu cenderung hanya memikirkan perut tanpa memikirkan gizi, pertama. Kedua, biasanya kalau berkemiskinan rendah, orang tua itu tidak mempedulikan pendidikan anak usia dini. Nah, itu juga ada korelasinya kan pada akhir ada penyebabnya ya. Jadi ada korelasi sama kausalatif. Nah, ini dia kalau di sini karena kita membuat hipotesis, hipotesisnya harus berkorelasi. Ya, korelasi. Jangan korelasi. Harus ada alasan kenapa datanya itu jadi misalnya data A sama B tadi berhubungan, tapi kalau hipotesis kita nggak masuk, ya ngapain kita pakai data tersebut? Hmm. Gitu. Intinya gitu. Jadi hipotesis kita secara intuitif harus paham bahwa oh ini data bakal bisa berhubungan. Kita nyari hubungannya dulu lah. Oh ini kayaknya berhubungan gara-gara ini deh. Contohnya tadi awalnya kan si nyari data pendapatan sama IQ tadi kan dia nggak tahu penyebabnya ya. Tapi dia nebak aja. Kayaknya sebabnya orang yang punya duit bakal peduli pendidikan sama peduli gizi deh. Itu kan dari hipotesis dia ya. Nah, mungkin dari itu. Jadi secara intuitif memang mau nggak mau. Ini yang bedain kita dengan LLM atau AI adalah mereka jago cari korelasi, pinter banget korelasi A sama B, tapi mereka nggak paham. Apakah korelasi A sama B ini ada penjelasannya? Dan kalaupun ada penjelasannya, apakah penjelasannya tepat? Itu belum tentu mereka tahu. Tapi mereka jago banget untuk secara numerik, karena ya LLM AI adalah numerik, jadi dia jago menemukan pola numerik. Maka dari situ, ya itu. Emang manusia harus harus Hmm. mengejajing si AI, harus kemana, kemana, karena kita yang tahu alasan dari semua tindakan yang mereka lakukan. Hmm. Kemudian saat mencari pola tidak perlu mencari data dalam numerik. Ya ampun 36 menit. Kenapa hari ini terasa lama? Biasanya tiba-tiba jam 6. Ah, saat mencari pola tidak perlu mentransfer data dalam format numerik. Yaps, benar. Intinya kalau pas nyari data, formatnya nggak harus numerik dulu. Numerik hanya saat digunakan saat pembuatan model. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saat mencari pola dibuat numerik juga boleh. Makanya di sini ada diksi namanya tidak perlu. Kalau tidak perlu berarti perlu boleh. Intinya dia tidak harus dibuat numerik, tapi kalau dibuat numerik juga nggak apa-apa untuk nyari pola. Mungkin beberapa data harus dihapus dan berarti akan dilakukan pekerjaan yang tidak perlu mengubah formatnya, yaitu maka dari itu mungkin ada yang dihapus dan kenapa kita capek-capek harus membuat formatnya. Kemudian awal kerja. Sekarang Anda akan melakukan persiapan data dan analisis data, hipotesis, dan melakukan langkah-langkah membuat data. Ya intinya gitu. Gitu.
Habis itu persiapan data. Pandas, read CSV, habis itu di yang tadi itu ada ini penjelasannya, datanya. Nanti aku kirim. ID, ada jenis kelamin, tanggal lahir, punya foto enggak, ada mobile enggak, kota, followers, follower, graduation, tahun lulusan, education form, bentuk pendidikan. Oh, tingkat Waduh, education form ini untuk pendidik. lulusan apa gitu ya. Jadi ini yang data edu, web edu tadi, ada ID, ESEC, bidat, sedada, dada, dada. Jadi secara intuitif kita harus tahu nih mana aja yang kepake. Punya foto ini apakah juga ngaruh? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin kalau menurutmu orang yang nempelin fotonya di akun bakar berlangganan atau enggak? Ada hubungannya atau enggak? Eh, Mungkin enggak ya? Mungkin nggak? Mungkin ya. Hmm. Enggak ya. Secara mungkin secara simpel oh enggak lah ngapain ngomong foto doang gitu. Tapi mungkin iya Tapi karena bisa jadi sih. ya karena orangnya udah niat duluan kan. Mm-mm. Secara jalan langsung kan orang ngasih foto niat. Nah gitu. Itu cara intuitif buat masukin datanya. Kalau mau dibukti lagi pakai statistik boleh. Kalau mentok statistik ya udah modelnya dicoba aja semua kemungkinan model. Kemudian relation, buset, ini bertunangan atau enggak jatuh cinta? Apa maksudnya? Kawin tak kawin aja lah. Kenapa harus jatuh cinta? Terlalu kompleks. Biasa barat Dalam pencarian aktif. dalam cara aktif. Seakal banget dah. Ini kayak lempar jaringnya ini. Atau debat-debat persona gitu. Semuanya rumit. Education status. Rumit. Semuanya Nomor 5. sumpah ini ngaco ini aneh. Tapi ya masa semuanya rumit. Education status, status pelatihan. Oh, ini status pelatihan kayaknya hasilnya deh. Orang ikut atau enggak nih, aku nggak tahu. Daftar bahasa digunain waktu kunjungan terakhir. Nah, ini Lansin nih, Lansin. Lasin, waktu kunjungan terakhir. Ini bisa jadi data baru. Jadi terakhir kali rentang dia membuka lagi berapa jam itu bisa kita dapetin dari sini. Occupation, pekerjaan pengguna saat ini, sekolah, oke. Ini mengaruh sih occupation terus tuh. Occupation name, Mm-mm. nama organisasi, aku juga nggak tahu. Mungkin ngaruh. Kalau univ atau SMA bagus, mungkin anak-anaknya ambis, akhirnya bisa ikut. Kalau Mm. SMA yang kurang bagus, mungkin anaknya nggak ambis, ya udah males aja langganan. Atau enggak SMA tertentu yang di daerah tertentu yang ekonominya rendah, ya mungkin tidak. Ya itu secara intuitif. Tapi balik lagi karena kita model itu sangat juga tuh di tempat. Coba ini left mind, people mind. Hmm. Baik. Nih, hal utama dalam hidup. Aku juga nggak tahu ini. Lama-lama ngaco. Tapi ya begitulah. Jujur, pembuatan model itu nggak ada patokan. Yang dipinginin adalah saat hasil akhirnya akurasinya bagus, kemudian akurasinya kan ada dua ya, akurasi data training sama akurasi dengan data tes. Ini tuh harus, jadi kalau kemarin kita bahas akurasi itu ada di data tes. Data prediksi kita sama data tes aktualnya itu dibandingin dapat akurasinya. Sebenarnya itu nggak gitu, mainnya nggak hanya gitu. Itu harus dibandingin data pelatihan doang, nyari akurasi data pelatihan doang. Jadi kan data pelatihan juga dibuat prediksi sama data pelatihan ada prediksinya. Itu akurasinya berapa? Kalau habis itu cari kedekatan juga data pelatihan, akurasi data pelatihan sama data tes. Semakin dekat berarti semakin bagus modelnya. Jadi fitting, istilahnya fitting modelnya. Kalau si data pelatihannya lebih bagus daripada data tes, akurasi data pelatihan lebih bagus ini namanya overfitting. Jadi pelatihannya terlalu wah berlebihan atau enggak underfitting. Nah, underfitting ini biasanya data tesnya lebih bagus nih daripada hasil dari data pelatihan. Itu ada lagi. Lebih baik itu nyari model yang benar-benar stabil karena yang dibutuhin stabil dulu daripada Ah, ngejar akurasi tinggi.
Itu di real case-nya. Tapi kalau kita belajar di sini cuma ngetes data tesnya doang. Oh, apakah akurasinya tinggi? Udah. Tapi tidak semudah itu, Ferguso. Bahkan bukan hanya akurasi, ada beberapa parameter buat selain akurasi. Itu tuh lebih kompleks lagi. Karena ya benar-benar harus benar-benar si data itu diharapkan bisa memprediksi data baru yang belum pernah mereka kenal. Gitu. Kalau sudah dikenal mah itu namanya datanya bocor. Nah, benar benar. Nah itu dia. Jadi ini nggak tahu kita mau ngapain. Ya ini dia istirahat. Istirahat, istirahat. Oke, mau istirahat 3 menit. Diskusi. Oh, Diskusi pola dalam data. Habis itu gitu. Habis itu nyoba langsung aja deh. boleh deh. Oke, nyoba langsung atau istirahat dulu? Langsung coba aja deh. Nyoba. Oke, aku kirim datanya. Jujur lupa. Tenang. Apa? Aku juga sering lupa. Tapi kita buat modelnya dulu aja, nggak usah apa namanya? Nggak usah membuat Train. Train. Kereta. apa itu namanya? Train. Buat apa ya? Kecepatan Alah, produk. buat hipotesis dan sebagainya. Ini dia. Jadi kamu bisa pakai Google Colab atau pakai VS Code. Sini aja. Gak usah Ekstrak. mainin parameter deh hari ini. Kayak ribet main parameter. Oh, dah. Oke. Wih, .zip itu isinya berapa data? Dua. Iya, dua. Apa tren sama tes? Train sama nggak tahu ini ada tabelnya apa. Ntar ya Coba. aku belum share screen lupa. Nih. Apaan tuh? 1884. Ini kayak kode rahasia dari Rusia. Mungkin ini kode peluncuran nuklir. Wah, udah mau perang lagi kah? Udah perang ini di Iran. Iya sih, udah perang sih. Gimana beritanya menurut kamu? Aneh nggak? Aneh jujur. Emang aneh sih itu. Yang aku takut, kamu tahu istilah Gog Magog gak? Apa? Yang Gog Magogs. Apa itu? Nggak tahu, nggak pernah dengar. Oh nggak tahu, berarti nggak tahu. Itu di Kristen kayaknya. Kalau di Islam ya Jud Majud kayaknya. Tapi itu nggak tahu ya. Gog Magog. Kok Majos, naga tua. Bukan, Gog Magog. Oh, kok. Nah itu. Udah Kan tahu. intinya si Israel, Hmm. Israel kan pingin jadi Great Israel kan. Mau Ah, menguasai ah. semua Timur Tengah. Nah itu tuh karena dia kan pingin intinya antikritus kan si Israel. Ah, ah. Nah, itu dia Hmm. Gog Magog ini nih yang jadi intinya lah lah. Tapi aku bingung kalau di Kristen ya. Tapi kalau di Islam Yajud Majud namanya. Intinya ngelawan si inilah pronya si Yahudi lah. Tapi ya itu di agamaku gitu. Tapi kalau di Kristen aku nggak tahu dalamnya apa. Tapi ada yang mengaitkan Gog Magog itu Yajud Majud itu. Oh, yang ini yang cakep juga. Dan ya, Gog Magog ini wabah ya. Ada yang bilang wabah, ada yang bilang yang orang perusak. Jadi intinya banyak kerusakan lah. Oke, itu nanti.
Pakai yang IPYNB atau pakai yang PY biasa? PNB aja boleh. Satu-satu. Import Eh, eh, Pandas, eh, 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 eh. import Pandas, ASPD, kemudian Eh, Sekron model lama dulu ya. apa, Pakai apa, apa. IGBoost aja ya. Nih, pakai ini nih. Aku cat aja. Nih, tekan model split buat ngeplit sama SGBoost buat pakai model SGBoost sama matriksnya klasifikasi. Apa? Oh, bentar. Kok yang kemarin ini nggak ada di sini? Nah, Cuman impor Pandas S. Oh, nggak ding di bawahnya ding. di bawah ini. Nah ini kan ada standar trust yang split sama akurasi yang ini doang. Modelnya pakai Nickborst. Kalau yang baru tadi aku pakai SGBoost. Modelnya banyak, boleh pakai apapun. Ini ya, Ya. Ada belum sini? Aduh, nggak bisa begini ya. habis itu Red CSV trennya. Nggak Oh, bisa. lama ya. Hmm. IPYNB. Ada namanya baru nih selain IPYNB ada namanya Marimo. Itu kan pakai Jupyter nih. Jupyter Ah, Notebooks. Ada namanya Marimo, lebih keren lagi, baru. Intinya sama IPYNB. Tapi kernelnya lebih keren lagi. Kok lama? Ya, begitulah. Aspek administrator harusnya tadi. Bentar, bentar. Ini plain text ya. Oh, udah. Baca environment. Ini dia yang baru. Ah, kebiasaan. Oh, Ntar jangan harus download dulu. Harus diinstal dulu. Pip aja, atasnya kasih pip aja. Atas. Eh, pip install gitu langsung, scanner gitu. Di sini bisa kok di notebook ini. Dulu. Tapi Bisa ya di install. terminal juga nggak apa-apa. Ini XGBoost-nya juga ya? Jibusnya kayaknya entah ya. Coba aja. Nanti kalau error pasti ya. Tuh. Fail The to error get generated from SQL process when selecting getting not problem with recommended. pip. Sama datang di dunia pip. Pip juga aneh. Sekarang ada yang baru, namanya UV. Emang harus gitu persis yang saya Oh, hadapin dulu. use SCIK learn lah. Beda. Stick it Oh, learn, beda. stick it dash learn. Stick it dash learn.
pip install sedikit. Nah itu Bisa, 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 bisa. Ah. ada laptop baru dari MacBook namanya Neo. Oh, Harganya 10 Neo. juta. Lucu banget nih, ini lucu lucu. Harganya murah 10 juta. Tapi jeroan prosesornya apa? A18. Prosesornya iPhone. Loh, Aneh kan? emang Aneh. kuat? Itu pertanyaannya. Kuat kuat gak kuat pun kan berarti ini nggak sekuat si MacBook Pro atau Air Iya. kan? Pakai Ah, M1 atau M2 iya, M3. pakai Ini M. pakai Iya. A18. Ini emang kebanyakan HP-nya nggak laku akhirnya dia jual prosesornya atau gimana? Intinya ini kayak bener-bener notebook entry level yang buat tugas Microsoft doang. Iya. Aneh itu Itu aneh. Itu video dari cukup pak ya kalau ngedit video tuh. nggak disaranin sih ini. MacBook Air aja Tapi berat ngos-ngosan banget. ngerender aneh. Tapi ini lebih murah 10 juta. 10 juta juga mahal. Iyalah, iya sih. Oh, masih belum. 34. Nah, apa sih? Oh, jangan error dong. Enggak error, emang lama. Bisa dual itu nggak sih? Bisa tambah terminal lagi. Coba SG Boost-nya iya nggak? Oh, udah nih. Ya. Hmm. 100. Iya, bos. Panjang 100. 100 mega. Oh, wih. Iya ini. Hmm. Mana sih? Oh, ini. Ini gede juga. Gede juga. Kuat lah, kuat, kuat. Kuat, Soalnya kuatin lah. SG Boost emang Kuat, SG Boost kuatin. itu terbilang modal baru ya daripada yang lain, walaupun nama juga. Tapi emang dia katanya sih lebih powerful. Dah. Tahu bang. Woi, ini kenapa import doang lama banget? Mungkin baru import. Nah, Udah habis itu ngapain ya? Red CSV. DF. pd.red sv rain. Yes. Dah. Nah, habis itu baca datanya ada numerik semua nggak? df.info, df dot head apa boleh, info boleh, mau dilihat dulu. info aja. Ini ada yang objek. Banyak juga objek. Aduh, harus satu-satu itu. Gini aja, Pakai intinya loop gini, kita apply. karena waktu kita terbatas, kita buang saja semua Dot apply. semua data yang ini, yang objek, kita gunain aja yang angka doang. Gimana? Oh, ini nggak dipakai semua. Ya harusnya sih bisa dipakai ya. Nanti kalau objeknya dirubah, contohnya ini seks ini, Hmm. seks aja udah angka ya. Gini aja, karena kita main kan kita ngejar waktu ya. Yang Oke. objek kita buang, di drop kolomnya. Habis itu yang kosong juga di drop barisnya. Yang kosong. Oh iya, ini ada yang kosong. Yang kosong kan ini full sini. Pakai drop nah aja nanti. Ah, ah. Jadi langsung kosong gitu. Intinya kita yang kosong kita buang barisnya, kolomnya kita milih cuma yang numerik. Nah, habis itu yang penting kita bisa buat df drop
drop apa ya? Kolom-kolomnya. Apa ya? Drop, 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 drop. Aku lupa ya. Multiplay. Oh ya, udah. Ah, Kolomnya masa itu. drop doang? Enggak, milih kolom yang di drop. Ini kasih kurung yang itu. List semua kolomnya. Intinya buat list. Drop, habis itu masukin list kolomnya. Bidet. Nama. Ah, benar kan? Yang objek. Atau enggak gini aja. df.columns. Sebelumnya ini df.columns. Dot columns. Udah, jalani nanti dapat list. Nanti tinggal kamu copy aja. Daripada tulis satu-satu, columns aja not cable. Apaan salah tuh? Columns. Lah, benar. Apa tadi dihapus ininya? Aku lupa. Kurungnya coba hapus. Wah, aku juga udah lupa. Oh, ada deh. Nah, ini dia. Ambil aja yang nanti dimasukin df drop, habis itu kurung, habis itu masukin list. Kemudian axis sama dengan satu buat ngedropin Gimana, kolom. gimana, gimana? df.drop. Disimpan dulu. df sama dengan df.drop. Oh, def. Aduh. Nah, habis itu, nah ini list, masukin list yang kamu pingin hapus. Persis saya ini. Tinggal nambahin ini. Yang dihapus apa aja tuh? ID, copy ID? again. ID enggak dong? Jadi integer kan? Tapi ID kayaknya hapus aja deh. Kan itu ID. Hapus saja. Nggak salah sih. Di yang buat Jadi, sistem kan itu. Jadi birthday. enggak copy aja, kenapa kamu tuh? Ini nggak apa-apa sih. Emang ini semua? Itu kan list atasnya. Ini. Ini kan list, tinggal copy gitu, Mang. Jadi cepat. Tapi kalau mau nulis juga nggak apa-apa, list cepat. Kalau semua ya hilang semua. Atau kan kamu masukin semua, nanti habis itu hapus. Atau enggak milih aja tiga atau dua gitu. Yang pingin jadi objek. Objeknya banyak juga. Jadi objeknya lang Oke. sampai result nih. Lang sampai karir ini masukin dulu. Atau nggak dari atas. Yang ID, bidet, education Ah, form. Yang ini di sini gini loh, dulu. Zak. Nah, dari Ini sini. kita, ini kita copy semua dulu, baru nanti hapus aja yang integer. Ah. Nah, itu lebih efektif. Ntar, yang Resultnya jangan integer, dihapus. yang result ya nggak boleh. Terus relation, relation, relation yang mana? Yang hubungan yang rumit tadi loh. Oh, oh, yang tadi udah diganti itu, ini otomatis keganti nih. Yang tadi Ganti ada apa? satu dua kan tadi kan di PPT-nya kan ada yang hubungan rumit ini satu dua tiga itu udah diganti semua di sini. Udah. Berarti kan dia Oh, cuma ngasih udah. gini loh. Ini udah diganti. Kuk, oh, kukirain harus semuanya harus ku ganti Di juga. numerikin kan? Enggak. Nah, Tadi udah diganti. as mobile followers graduation. ID hapus. Bidet Seksnya atau apa? Seks apa nih? Seksnya apa? seks kelamin laki perempuan. Nggak usah. Has foto. Nggak usah. Has mobile. Has mobile. Has mobile. Punya Oh, udah. Has HP-nya. mobile tadi udah. Lasing bukannya tadi ini ya? Oh, objek. Lasing objek. Kok lasing objek? Oh, Ya karena dia string itu. bentuknya tanggal gini. Harusnya bisa didapetin tanggalnya dan dirubah. Udah. Dah di drop.
Oke. Habis itu DF drop nah ya sih. Buat DF drop nah buat hapus in place through, hapus yang kosong biar cepat kita. Habis itu kita buat X sama Y, X besar sama Y kecil boleh, atau X kecil, X ya. Oh gitu kan. Boleh. Satu persatu aja. X, CX drop selain result. Nah ini udah. X DF drop selain yang result doang. Kan itu gini berarti. ya resultnya kan. Nah ini udah. Si Y resultnya kan. Resultnya kan 0101 yang akhir mau kita Nah, gunain. Yang data pelatihannya X tadi. Jangan sampai nyimpen si Y. Udah gitu. Habis itu jalanin. Habis itu pakai Xtrain X. Habis itu Xtrain X underscore train. Nah itu. Ini X test, Y train, Y test. Sama dengan train test split. Masukin X sama Y-nya. Test size-nya. Ini tesnya berapa? Data dipisah 20% kalau 0,2. Kalau 0,3 30%, 25%. Nah, random state ini dia dikocok sebelum pengambilan datanya 20%, 30% itu dia dikocok dulu 42 kali. Bebas random state-nya. Tapi biasanya orang-orang ngomongnya ya udah 42. Walaupun itu bebas. Dikocok berapa kali? kenapa harus 42 dari semua? Enggak, aku Ini juga kan nggak tahu. angkanya kan jelek ya. Ya, nggak tahu. Itu nggak tahu kenapa. 42 kenapa? Itu bebas. 100 kali boleh. 1000 kali boleh. Jadi kayak dikocok dulu biar acak semua datanya. Habis itu pakai model apa? XGBoost. Tambahin model sama dengan SGB classifier. Nah ini Oh, ini. udah dipanggil, udah habis itu Gini. udah model fit bawahnya kan si model fit, extend sama ytrend. Jadi ngelatih modelnya si model tadi dipanggil buat ngelatih si extend sama ytrend. Habis itu langsung diklasifikasiin. Harusnya ini y predict, model predict buat dapat hasil dari prediksi. Ya diprediksi dari X testnya. Habis itu Run. Nanti deh. classification report. Nah ini udah Oh. YT sama Di YTN. print. Udah di print. Selesai. Berapa persen dapatnya? Nah ini dia. Akurasi 0,82. Lumayan. Ini ada namanya precision recall F1 support. Ini nanti dipelajari sendiri. Kamu harus cari sendiri. Precision apa, recall apa, F1 apa. Ini kemudian macro average sama weak average itu juga apa. Ada intinya yang simpelnya ini doang. Akurasi di sini. Oke. Oke, font score doang. Oke, oke. Gitu. Ini supportnya ini kayak 0,8. supportnya ini data yang Hmm. dipakai. Ini udah tuh yang 0 787, yang 1852. Nah, kemudian yang ini ditambah aja nih. Dua ini ditambah. Hmm. Ini dah. Gitu. Selesai. Jadi tinggal kamu mainin nanti kalau mau mainin tinggal mainin si XGBoost kamu buka lagi parameternya apa, tapi nggak usah dulu atau enggak rubah dulu kolomnya yang mau dipakai apa aja. Tadi kan kita cuma nyari yang integer semua. Terus ada yang objek yang bisa jadi integer, itu bisa dirubah, diambil datanya dengan perilakunya si string. Jadi nanti segmentation aja stringnya, ambil berapa, habis itu dirubah jadi integer yang tanggal tadi juga bisa Hmm. ditambahkan. Udah itu aja sih. Dan fokusnya ke akurasi aja dulu. Yang ini precision recall F1 itu kalau mau belajar sendiri sih boleh. Nah, habis kalau udah ini Oke. simpan aja, habis itu diupload ke Algonova yang bagian 2. Eh, Sudah. dah. Oke. Ini unduh file dari komputer.
Tapi itu foto buat apa yang ngasih? Buat apa? Ini. Nah itu. Oh dia peluncuran itu buat perang si Rusia. Ini satu 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 tiga tiga dua taktik apa ini? Eh, coba Za, namanya itu Za, nama filenya Za. Kan itu bahasa Rusia tuh. Nah, Copy, cari terjemahannya. nah, Jangan-jangan itu korelasinya ya. nah, di sini. Nggak bisa. Klik kanan. Ini. Nah, Nah, penasaran kan? sabar, belum di download, belum diupload. Hmm, rekaman. Ini satu filenya aja. Nggak bisa deh. Udah filenya aja deh. Code-nya doang aja. Udah belum? Enggak, kayaknya udah deh. Sedang disimpan tuh. Ini apa tingkat duanya? Oh, Disuruh buat hipotesis. hipotesis pakai alat yang ini. Aku penasaran, ada apa orang yang pakai menggunakannya? Nah, udah lah. Dah, Nah, kita cari yang translate tadi. Penasaran, jangan-jangan kode nuklir. tangkapan layar. Tidak membantu. Ya emang itu tangkapan layar, tapi isinya apa kan itu tidak ada. Konyol sekali. 188. Pan. Apa itu? 133, 8125, 326. Ganjil, ganjil, Aduh, ganjil. misteri apa ini? Jangan-jangan ini, entah ya. Enkripsi apa ya ini? Tapi ada loh, aku baru. Intinya ada foto, ya kamu pasti tahu lah. Gambar, foto, video kan dia bisa nyimpen kode rahasia kan. Iya, Kalau, benar. nah itu ambil aja. Nggak tahu sih, tapi ngapain sih kita belajar? Nah itu. Tapi sebelum kita berakhir, kamu kan fokus ke cyber security ya. Hah? Gimana masa depan cyber security di zaman LLM atau AI? Wah, nggak Ada tahu ya. Apalagi perkembangan. yang katanya udah ada ini kan Nah itu. AI cyber security. Nggak tahu lah. Oke, jadi stres tau nggak sih ini? Tahu nggak sih ini ya kita ngobrol di Cloudflare nih ngefork. Tahu kan ngefork si Hah, GitHub. Kan ada ya. open source tuh, open source namanya Next.js. Next.js kan open source. Nah, Ah, aku lupa bagian apa. Next.js itu open source dan intinya ada satu fungsi yang hanya bisa itu punya ada di Vercel. Vercel itu hosting, perusahaan ah, hosting. Jadi kalau mau pakai Next.js, kalau mau gunain yang apa ya, manfaat dari aku lupa ya bagian apanya itu pakai Vercel, harus pakai Vercel, kalau nggak pakai Vercel nggak bisa. Si Cloudflare, Cloudflare apa Cloudflare ya? Cloudflare yang kamu tahu yang perusahaan buat Cloudflare. DDoS, ya Cloudflare yang DDoS buat itu deteksi human atau enggak. Hmm. Itu ngefork open source-nya GitHub, GitHub-nya si Next.js. Jadi di si AI-nya disuruh pelajari sendiri. Nih, pelajari ininya. Habis itu kamu benerin sendiri semua biar bisa kita jalanin sampai Vercel. Seminggu doang satu orang. Gila, habis $1.000. Saya pakai pakai Anthropic, gokil. Aku mikir ini. Sumpah nih orang dia yang lagi lagi heboh sih itu Cloudflare itu Iya, sama. benar. Nah itu, tapi balik lagi ternyata ya itu bugnya masih banyak banget, Benar. PR-nya masih banyak karena ya itu dia bisa tapi technical debt-nya itu ternyata masih technical debt-nya masih gede, mau nggak mau tetap itu harus orang lagi benerin bugnya, disuruh benerin lagi, tapi itu udah hebat banget ya nge-fork si open source buat ngopi. Gila. Terus akhirnya semua open sekarang disarankan untuk menyembunyikan hasil tes pengujian coba kan ada
ada uji cobanya. Setiap uji Nah, coba kode kan ada yang dikasih ke repository, ada enggak kan? Itu kalau biar nggak di fork atau diambil dari LLM lain, jangan dikasih pengujiannya. walah. Jadi orang boleh ngopi tapi kamu nggak tahu pengujiannya itu aku yang punya, testernya aku yang punya. Jadi sampai Hmm. segitunya. Tapi ya gitu. Terus Anthropic lagi juga beli Bun, tahu Bun, ya kan? Si Bun buat si kayak Node.js, tapi Heeh. itu Bun buat JavaScript bahasanya Lua. Itu dia beli itu. Terus ya disinyalir orang bilang ini ngapain sih katanya bisa AGI, beli open source aja nggak bisa buat sendiri. Akhirnya dia harus beli si perusahaan Bunnya buat nanti Anthropic bisa berjualan web. Tapi ya gitu sih. Ini pada takut, tapi ya begitulah. Pada biasanya hype, biasanya hype. Habis itu nemu lagi nanti ternyata alah, ternyata gitu doang gitu. Kita nunggu gitu doangnya dulu nih. Ini Gitu terakhir-terakhir deh. nih. Intinya ya gitu. Tetap aja. Tapi pada akhirnya di dunia programming aku lihat nggak banyak orang yang ngoding sekarang bakalan. Iya. Lebih banyak jadi arsitektur sama orchestration. Dan for your information juga, ini banyak laporan juga yang open source, proyek open source, mereka lagi eh, menutup kontributor juga karena ternyata banyak disinyalir yang banyak berkontribusi itu si AI dan kode yang dihasilkan AI tidak sebagus kontributor manusia asli. Jadi mereka lagi Oh, menutup itu. Itu juga ya ternyata AI juga nggak bener terlalu toh, bener jago toh. banget. Dan balik lagi AI itu jagonya kalau dia udah punya data gede. Contohnya si AI Mm-mm. kalau Python, JavaScript itu mereka jago. Tapi kayak bahasa C, bahasa luar yang jarang dia pakai mereka nggak jago. Bener. Terus juga mereka juga masih technical debt, jadi mau nggak mau bugnya tuh masih banyak, mau nggak mau tetap harus diperbarui lagi. Dan jangan intinya gini ya, kalau baca aku sempat takut kan, bakal digantiin sih. Tapi pada akhirnya ternyata emang kita harus jadi orchestration, nggak bakal ngetik lagi. Jadi emang harus baca kodenya dan ngasih panduan ke AI-nya mau harus gini, harus gini, harus gini. Balik lagi, mereka jago cari korelasi, tapi nyari nuansa kenapa ini harus ini itu mereka masih bingung. Eh, Karena mereka jago korelasi tapi nggak tahu harus kemana, harus kemana. Itu mau nggak mau Heeh. kita harus jadi Harus kita yang arsitektur. ini. Dan jadi arsitektur yang baik adalah ya belajar dari nol. Jadi harus baca kode sendiri buat kode sendiri. Itu. Terus juga perkembangannya juga banyak developer sekarang karena pakai LLM, kemampuan mereka juga menurun. Itu paradoksnya. Kecepatan naik, produktivitas naik, tapi kemampuan codingnya menurun. Surveinya gitu. Dan kabar baiknya Indonesia, India, secara statistik berdasarkan, aku lupa siapa statistik yang itu, yang buat surveinya, Indonesia menyumbang eh, pengguna kita baru. Jadi ternyata yang fokus ke coding semakin banyak dan nyumbangnya adalah orang Indonesia sama India. Orang-orang barunya kayak gitu dari negara Indonesia. Aku pikir siapa nih orang Indonesia ngapain sih buat GitHub akun GitHub baru? Itu juga nggak tahu. Ya mungkin gara-gara ini orang lebih banyak terekspos coding. Ya orang jadi tertarik coding karena ALM. Iya. Oke, hari ini kita ada belajar apa lagi ya? Nggak banyak. Apa ya belajar hari ini? Apa ya kamu belajar hari ini? Oh, nggak ada yang baru di hari ini sama seperti yang kemarin. Kebanyakan hari ini kita lebih berfokus ke konseptual Ada sama lagi. dan terakhir tadi kita udah nyoba juga codingan, tapi nanti itu kamu bisa explore lagi gimana dalamannya gimana, gimana cara naikin akurasi. Aku saranin bisa harus naik di atas 90%. Kalau fitnya adalah di atas 95%, di bawah 98%. Itu biasanya bagus. Kalau bisa sampai itu berarti optimal.
Di bawah 90 Nah, itu itu tuh. jelek, di atas 98 itu nggak mungkin modelnya terlalu sempurna. Biasanya ngaco nanti. Oke, Oke. sebelum aku tutup, ada yang tanyain dulu kah? Pusing Nggak kayak. ada. Kalau kamu gosok-gosok ini pusing. Biasanya gitu, tapi ya belum tentu. Karena hari besok besok libur kan ya? Besok masih, ya besok masih. Wah, besok libur ya Enak bisa nih. ngapain enaknya. Bisa begadang apapun itu, tapi jaga kesehatan karena virus kemana-mana dan terakhir Iya. virus campak aneh banget. Oke, terima kasih telah Eh, dihadirkan ini. Bye-bye, selamat sore. thank you, Kak. Selamat Oke, berbuka. udah tadi air minum. Oh ya. Oke, bye. Bye.